Iya, tarif Ramadan tahun berapa ya? 1443 Hijri. Iya, jadi agenda hari ini nanti kita rencananya akan keliling-keliling sekitar Topas aja. Ingat ya, sekitar Topas, nggak nyampe ke klaster yang lain, jadi hanya sekitar RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Kita nanti akan berkeliling mengumandangkan tarif sambil tarif, dan nanti setelah keliling adik-adik bisa berkumpul lagi di masjid. Kita ada acara yang kedua, yaitu santunan kepada anak yatim di sekitar lingkungan Topas ya. Kebetulan kita sudah mengundang 41 orang anak yatim yang nanti akan hadir di masjid dan akan kita beri santunan. Tentu saja santunannya diperoleh dari sedekah yang diberikan oleh orang tua adik-adik semua. Semoga jadi amal ibadah buat kita semua ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melakukan keliling tarif, kita akan berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh Ustadz Sugiarto. Ya, oke. Kepada Ustadz, langsung aja Pak, kita berikan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sebelum kita mulai ibadah, kita awali dengan pembacaan umul kitab surah Al-Fatihah. Al-Hadidiniya wal kunatin solihah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Terima kasih Pak Sugi. Kita udah berdoa bersama, insya Allah cuaca bisa mendukung sehingga acara tarif ini nanti dapat selesai sampai nanti santunan anak yatim. Jadi teknisnya adik-adik nanti ngikutin mobil yang dikendarai oleh Pak Iksan. Nanti di belakang ada Keanu and the team yang akan bantu. Nggak perlu ngebut-ngebut ya, nanti jalannya pelan-pelan aja, ikutin dari bapak-bapaknya. Udah siap Pak Iksan? Tunggu, Denny belum duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Musiknya Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini walaupun sedikit ada gerimis-gerimis sedikit, tapi alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan salah satu acara kita pada sore hari ini, yaitu Tarhib Ramadan. Silakan Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Sebentar ya. Udah? Nama. Baik, kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, saya ulang kembali. Syukur alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di masjid tercinta kita ini dalam rangkaian kegiatan DKM dalam 1 tahun ini. Dengan sedikit diiringi rintik-rintik hujan, tapi alhamdulillah satu acara kita Tarhib Ramadan sudah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak RW 21 Topas, Bapak Bobi, kepada yang terhormat Bapak-bapak RT dan pengurus RW yang sudah datang di RW 21, kemudian kepada yang terhormat Bapak RW 9, ada Pak Bapak RW-nya? Oh, ada. Bapak Gali Mulyanto ya Pak ya. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak RT 1 RW 9 Bapak Nurdin, Bapak Rajin dari RT 2 RW 9, kemudian Bapak Rohman dari RT 3 RW 9, dan Bapak Sanim dari RT 4 RW 9, ataupun bapak-bapak yang mewakili. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Tak lupa juga kami ucapkan kepada seluruh teman-teman di DKM Masjid Al-Hidayah yang sudah dapat hadir pada hari ini, kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah membantu membimbing adik-adiknya, anak-anak kita dalam acara tarhib tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara kegiatan santunan anak yatim pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti yaitu penyerahan santunan anak yatim yang nanti dipandu juga oleh Ustadz Sugi. Yang keempat nanti ada sedikit tausiah ceramah dari Ustadz kita, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir nanti penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara santunan yatim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami informasikan kembali bahwa kegiatan santunan anak yatim ini alhamdulillah sudah menjadi kegiatan rutin di Masjid Al-Hidayah. Kebetulan ini sudah yang kedua. Sebelumnya kemarin kita di bulan November kita sudah melaksanakan yang perdana. Jadi insya Allah kegiatan ini akan terus berlangsung
setiap 3 atau 4 bulan sekali kita akan informasikan kepada seluruh anak yatim yang ada di bawah naungan Masjid DKM Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan update dari kegiatan dana santunan untuk acara santunan anak yatim. Dana yang masuk sampai hari terakhir Jumat sebesar Rp18.450.000. Sumbangannya dari Majelis Taklim Al-Hidayah sebesar Rp1.200.000. Dari yang terkumpul di Masjid Al-Hidayah Rp12.250.000. Dan terakhir dari donasi tambahan dari 15 hamba Allah total sekitar 5 juta rupiah. Jadi total sekitar 18.450.000 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanul jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepada para donatur donasi. Semoga Allah memberikan tempat yang layak, surga yang dekat dengan Rasulullah sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Demikian laporan keuangan dari si Soskemas Kesejahteraan Masyarakat Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak kita kasih waktu buat makan, habis itu makan disimpan dulu. Hitung sampai 10 ya. Kita lomba cepet-cepetan makan. Dimulai, udah dipegang belum makanannya? Ayo, yang mau dimakan kita lomba cepet-cepetan makan. Yang menang dapat hadiah. Yang menang dapat hadiah. Dimulai, udah siap belum? 1, 2, 3, mulai. Udah habis. Gimana urusannya ya? Baik. Oke. Kalau yang sudah habis makanannya silakan minta lagi. Yang belum habis simpan dulu. Kita sekarang mau ngasih makan buat pikiran kita dan ngasih makan buat jiwa kita dulu. Tapi sebelumnya kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah Allah muliakan pengurus DKM ini ya, Masjid Al-Hidayah ya. Para dan jajarannya, para ketua lingkungan, RT, RW, tokoh masyarakat semuanya. Yang mohon izin tidak bisa disebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan kepada para jamaah sekalian, bapak, ibu, adik-adik semuanya yang sudah menyukseskan acara ini. Ini sebelum kita mulai, saya mau gambarkan dulu. Saya mau tanya dulu kepada anak-anak semuanya ya. Bapak-bapak juga boleh nyimak lah. Yang mau jadi yang mau jadi pemadam kebakaran ada? Pemadam kebakaran ada nggak? Wah, kalau nggak ada nih jarang main ke pemadam kebakaran deh. Ya. Yang mau jadi pemadam kelaparan ada? Jadi pemadam kelaparan mau? Iya. Banyak orang jadi pemadam kelaparan ya. Kalau pemadam kebakaran memang jarang. Insya Allah anak-anak sekalian, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang cara untuk melipat gandakan uang. Duit tahu duit. Ustadz akan mengajarkan cara melipat gandakan duit. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam Deddy Corbuzier lah. Tapi ini Deddy Corbuzier yang Islaminya, versi Islamnya misalkan. Sebelumnya mau tanya lagi. Kira-kira tahu petinju nggak petinju? Tahu petinju nggak? Tahu petinju? Yang kerjanya ngapain? Masak ya? Petinju kerjanya ngapain? Berantem. Berantem kan dia? Petinju badannya kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Kuat. Kenapa dia kuat? Karena petinju sering dipukulin. Orang kalau mau jadi petinju harus siap
Dipukulin. Kalau nggak mau dipukulin jangan jadi petinju. Nah, kemudian ada cerita nih. Ini jamaah sekalian ya. Ini buat ibu-ibu sih sebenarnya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Anak-anak juga boleh. Pada tahun 1960 ada seorang profesor namanya Michel. Dia bikin penelitian namanya marshmallow method. Siapa yang tahu marshmallow? Tuh, tahu semua ya. Tahu marshmallow? Yang dari pisang atau bukan? Marshmallow apaan? Ini tahu nggak marshmallow? Bahasa gampangnya permen lah ya. Nah, dia melakukan penelitian lewat permen. Jadi semua anak-anak balita usia TK dan balita berarti usia TK itu sekian puluh orang dikumpulkan, kemudian di depannya dikasih permen. Dikasih permen sepiring. Kemudian kata dia nih, anak-anak semuanya liatin makanan yang ada di depan. Jadi liatin permennya. Tahan diri agar tidak makan. Siapa yang kuat menahan tidak makan permen itu 1 menit, berarti nanti dikasih permen lagi. Kemudian kalau tahan 2 menit, dikasih permen 2 lagi. Terus sampai 15 menit. Setelah ditaruh, ditinggalin permennya. Ketika dia keluar, itu anak-anak macam-macam. Ada anak yang gak sabaran, akhirnya dimakan. Tapi ada anak yang menahan diri. Gimana caranya nggak makan ya? Tuh permen dimain-mainin. Pokoknya jangan makan dulu. Mau diapain aja gitu ya. Akhirnya anak-anak tuh terbagi. Ada yang nggak sabaran makan, ada yang mampu menahan diri. Kemudian dia menyimpulkan bahwasannya pelatihan tentang kesabaran itu perlu dimulai sejak dini. Nah, karena saat itu ada anak dia juga yang di situ, dia nanya kepada anaknya ketika sudah SD, "Nak, teman-teman kamu itu yang dulu nggak makan marshmallow yang sabar, sama nggak sekarang perilakunya dengan yang nggak sabaran, dengan yang makan?" Kata anaknya, nggak ada perbedaan. Jadi anak itu belum kelihatan perbedaannya. Ini teman-teman belum kelihatan perbedaannya. Yang sabar dengan yang nggak sabar itu nggak kelihatan perbedaannya saat masih SD. Begitu masuk 17 tahun ke atas, baru kelihatan. Ternyata anak-anak yang terlatih, yang sabar-sabar ini, itu mereka hampir semuanya sukses. Jadi dikatakan kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dan kesabaran itu dimulai dari kecil. Nih saya mau cerita dulu. Kita acaranya apa ini? Tarhib Ramadan. Ada yang tahu tarhib artinya apa? Apa itu tarhib? Menyambut. Tadi jalan-jalan kan? Yang tadi jalan-jalan angkat tangan. Yang tadi jalan-jalan angkat tangan. Ayo, angkat tangan, jangan angkat kaki. Angkat tangan 1. Oke. Bahagia nggak? Yang tadi nih bahagia atau nggak jalan-jalannya? Kenapa bahagia? Tarhib itu artinya menyambut. Menyambut datangnya Ramadan. Orang bahagia. Kenapa bahagia? Kan kalau ada hadis mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niron, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Pertanyaannya kenapa dia baik? Kenapa dia bahagia? Istimewanya di mana? Coba, Ramadan istimewa nggak? Ini yang gede-gede kita tanya dulu yang gede-gede. Istimewa nggak Ramadan? Istimewa nggak? Yang bilang Ramadan istimewa angkat tangan. Oke. Ramadan menyenangkan nggak? Puasa menyenangkan nggak? Oke, Ramadan istimewa, Ramadan menyenangkan. Pertanyaannya, nahan lapar seneng apa enggak? Kelaparan seneng apa enggak? Hah? Kita tepuk tangan dulu. Ikutin ya, ikutin. Perhatikan dulu. Ini dicontohin dulu nih. Tepuk Ramadan. Tidak makan, tidak minum, tidak marah. Diulangin ya. Tepuk Ramadan. Tidak makan. Pakai tangannya. Biar tangannya nggak ngambil makanan. Tangannya udah nyanyi aja. Nyanyi di masjid ya. Tenang, saya nggak akan jadi kayak artis. Takut terkenal ntar. Ikutin semuanya. Tangan ke atas. Tangannya ke atas.
Yang punya tangan ke atas aja. Tepuk Ramadan. Tidak makan, tidak minum, tidak marah. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk Ramadan. Tidak marah. Kemudian yang berikutnya, tepuk Ramadan. Jaga hati dulu. Jaga hati, lihat ya. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Bisa? Ayo, kita lihat gerakannya aja deh. 1, 2, 3. Tepuk Ramadan. Tidak. Saya salah jadi ya. Tepuk Ramadan. Tidak. Jaga. Nah, lihat. Ramadan itu mengajarkan kita tidak makan, enak atau enggak? Ayo, katanya Ramadan istimewa, Ramadan menyenangkan. Nahan lapar, enggak makan, enak atau enggak? Bohong. Enak dari makan, lapar rasa enak. Nahan minum, seharian enggak minum, enak apa enggak? Yakin? Coba airnya sedikit, jangan kasih minum. Kasih makanan yang banyak, jangan kasih minum. Iya, kalau secara fisik, puasa itu enggak ada enak-enaknya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh marah. Orang kalau lagi lapar bawaannya marah, kalau kekenyangan bawaannya rada gitu ya, rada out lah gitu kan. Orang kan gitu. Kalau lapar bawaannya galak, kalau kekenyangan bawaannya kayak gitu. Nah, puasa secara fisik tidak ada enak-enaknya. Tetapi kenapa puasa menjadi istimewa? Karena saat puasa semua hal menjadi baik. Makanya orang kalau mau bulan puasa itu dia bahagia, Pak. Semua orang kalau mau bulan puasa itu menjadi senang. Kenapa senang? Karena bulan puasa bulan penuh dengan kebaikan. Segala hal yang kecil itu pahalanya menjadi besar. Orang baik mau kedatangan tamu yang baik, dia akan senang. Jadi yang bikin kita masuk surga itu karena kita orang yang baik, kemudian cinta dengan kebaikan. Nih anak-anak sekalian, karena depannya banyak anak-anak ya. Saya mau tanya, siapa yang kuat puasa 30 hari? Ya. Siapa yang bulan puasa ini siap berpuasa 30 hari? Yang siap angkat tangan. Yakin? Yakin? Nih ada cerita sedikit. Ini gambar apa ini? Ini air, ini masjid, ini ya pintar. Itu ngetes mata doang, berarti pintar. Nah, suatu hari ada seorang anak kerjaannya ngeluh, apalagi di bulan puasa. Dia pulang ini cerita bohong, nggak tahu beneran. Pokoknya saya nggak tahu lah, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya ini. Namanya cerita ya. Seorang anak bulan puasa sekolah udah tatap muka, sekolahnya udah tatap muka. Biasa bangun tidur jam berapa kalau bangun tidur? Bangun tidur jam 4:30 lah ya. Biasa bangun tidur 3:30. Di bulan puasa dia bangun tidur jam 3:30. Jadi ayam belum bangun, dia udah bangun duluan. Sampai dia yang bangunin ayam kan. Kemudian makan duluan. Ntar makan lagi ketemu maghrib. Dia harus bangun lebih awal, harus kegiatan yang banyak, dia capek. Kemudian dia bilang, Pak, atau kalau bapaknya kerja lah ya, Bu, dia bilang, Bu, jadi begitu pulang sekolah, sekarang kalau jam sekolah bulan puasa biasanya jam 1 pulang ya. Kalau hari biasa kan puasa sekolah jam 3, jam 4. Jam 1 ini pulang. Jadi ketika dia pulang, ibunya ada di dapur. Dia bilang kayak gini nih, ceritanya nih, teman-teman, jadi kayak anak muda saya. Anak-anak, ceritanya si anak ini pulang sekolah. Dari sekolahan, dia dikasih tugas sama gurunya. Jadi begitu datang ke sekolahan, anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari awal bulan puasa. Oleh karena itu, nanti sampai rumah tolong isi daftar ini ya. Begitu dilihat, harus isi baca Quran 1 halaman. Kemudian harus isi tausiah di apa itu? Yang di musola-musola tuh minta tanda tangan. Dia banyak tugas. Kemudian dia sampai rumah lapar. Akhirnya dia ngeluh. Dia mengeluh. Ketika dia mengeluh, dia bilang, Bu,
kok capek banget ya? Tugas sekolah banyak. Kemudian dia berusaha nahan lapar. Dia kemudian berusaha belajar. Karena dia lagi lapar, belajar nggak konsentrasi. Padahal orang lapar itu kalau belajar cepat. Orang kalau lagi lapar ngapalnya cepat. Tapi kan karena dia lemas jadi nggak ngapal, nggak fokus. Dia akhirnya ngeluh. Dia bilang semuanya dikeluhkan sama dia. Dia nyesel. Akhirnya si ibunya pinter. Ketika anaknya pulang ngeluh, bilang tugasnya capek, perutnya keroncongan, pokoknya banyak hal-hal yang dia keluhkan lah. Ibunya pinter, nggak ngejawab. Si ibunya kemudian masuk ke dapur karena emang lagi mau masak. Si ibunya ke dapur kemudian ngambil tiga apa itu? Minjem ya bang, panci, tahu panci? Ini yang ini tahu panci nggak? Ya, minjem tiga, yang putih bang. Nah ini biar bedain, nggak kelihatan, nggak ada meja saya. Jangan, ntar saya kualat kalau itu. Ini aja udah. Nah, nih lihat teman-teman sekalian, ada 3 panci. Nih panci yang putih, panci yang hitam, sama panci yang batik. Si ibunya ke dapur, panci itu 3 dijejerin. Karena ibunya ini mungkin jualan nasi atau tukang warteg, kompornya banyak. Masing-masing panci ditaruh di atas kompor. Kemudian diisi air. Semuanya diisi air. Bareng, satu-satu tapi. Setelah diisi air, dinyalain tuh kompornya. Mateng nggak airnya? Mateng nggak? Mateng kan? Begitu airnya matang, si ibunya ngeluarin, minta tolong ke anaknya. Nak, tolong ambilkan wortel. Ambilin apa? Ambilin apa? Tahu wortel? Wortel makanannya mau kelinci, bagus. Jadi kata ibunya, nak tolong ambilin wortel. Kemudian ambilkan telur. Ambil apa yang kedua? Telur. Ambil telur yang masih mentah. Tahu telur? Oke. Dan yang ketiga, ambilkan kopi, bubuk kopi. Tahu? Tuh kapal api, liong, gitu-gituan lah. Nah, kemudian kata si anaknya, Bu, saya ini lagi galau, saya ini lagi capek, saya ini lagi curhat. Kok malah dikasih wortel, dikasih telur, dikasih kopi? Buat apaan? Si anak malah penasaran. Kata si ibunya, lihat, wortel ketika mentah, ini wortel mentah, keras apa empuk? Wortel yang masih mentah, keras apa empuk? Kalau misalkan kepala digetok, kira-kira sakit gak? Sakit. Kata si ibunya, nak perhatikan, wortel ini ketika dia masih mentah, dia kuat. Kemudian ada telur, yang kedua telur. Ketika telur masih mentah, kuat atau gampang pecah? Kuat atau gampang pecah? Gampang pecah. Dan yang ketiga, kopi. Kopi ketika belum dikasih air, masih bubuk, kita taruh di sini, kecium nggak baunya? Nggak kecium kan? Tapi kemudian kata si ibu, tolong letakkan wortel di panci yang putih. Letakkan apa itu telur di panci yang hitam. Dan letakkan kopi itu di panci yang batik. Ditunggu beberapa saat. Jadi itu si wortel, si telur, si apa lagi? Si kopi, semuanya disiksa. Mereka diceburin ke air panas. Udah diceburin ke air panas, mereka ditutupin, gak bisa kabur. Jadi tuh kopi, telur, wortel semuanya lagi digodok di panci. Begitu selesai, dibuka semuanya, ambil piring. Begitu dilihat, begitu selesai, ternyata si wortel yang tadinya keras, setelah direbus di air panas, dikasih ujian, menjadi kuat, menjadi lemah. Wortel matang tambah keras, tambah lemah, tambah lemas. Tambah lemas. Si telur yang tadinya diledek-ledekin, telur mah hati-hati bawahnya gampang pecah, di towel juga pecah. Begitu dia direbus, jadi kuat, jadi lemah. Jadi kuat. Dan kopi, si kopi yang tadinya nggak ada baunya, begitu dia diceburin ke air panas, disiksa di air panas, melalui proses air panas, diuji, dia menjadi harum. Nah anak-anakku sekalian, di bulan puasa ini, entar anak-anak tuh kelihatan tuh. Ada orang yang selama ini kelihatannya kuat. Puasa dia enggak
kuat. Padahal yang boleh enggak puasa, yang pertama satu siapa? Semua orang Islam wajib puasa, karena puasa rukun Islam. Tapi ada orang yang boleh enggak puasa, siapa? Pertama, anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang belum balik itu boleh. Kalau ada orang tua enggak puasa berarti masih bocah. Yang kedua, yang boleh tidak puasa orang apa? Orang gila. Orang gila boleh nggak puasa. Orang gila apa bebas? Kan katanya yang bebas itu dua orang. Orang kaya, orang gila. Orang gila bebas, gak ada yang peduli. Orang kaya punya duit, kan gitu katanya. Jadi kalau ada orang Islam nggak puasa, jangan-jangan dia gila. Perlu diselamatin. Dan yang ketiga, orang apa? Orang yang sakit atau yang dalam perjalanan. Nah tadi dengan puasa akan kelihatan tuh orang yang tadinya kelihatan kuat, ngomongnya mungkin wah hebat, ternyata begitu diuji di bulan puasa dia kayak wortel. Ada orang yang kayak telur, sebelumnya dia kelihatan lemah dan lain-lain. Begitu diuji, nggak taunya makin kuat. Dan ada orang yang kayak kopi, sebelumnya dia dicuekin, dia nggak diperhatiin, begitu diuji ternyata dia bisa memberikan aroma yang luar biasa. Nanti kelihatan, kita mau pilih yang mana? Mau jadi wortel, telur, atau kopi? Ayo, mau jadi apa? Nah, kita mau jadi orang yang makan wortel, makan telur sambil minum kopi. Bisa? Nggak bisa lah, minum kopi sama makan telur ya susah, tumpah ntar kopinya kan. Nah, anak-anakku sekalian, di antara kemuliaan bulan puasa itu bersedekah. Apa? Bersedekah. Tadi, kenapa saya bilang kita mau jadi pemadam kebakaran? Kenapa saya bisa melipat gandakan uang? Nih, anak-anak semuanya. Kalau ada duit sedikit, diulang, duit sedikit. Kira-kira duit sedikit itu kita sulap jadi banyak, hebat gak? Duitnya dirubah jadi banyak, hebat gak? Hebat. Ada duit yang bakalan hilang, tapi kita bikin nggak hilang-hilang, hebat gak? Hebat. Yang sedikit jadi banyak, yang hilang jadi kekal. Kemudian yang tadinya musuh, ada musuh berantem, kemudian kita deketin jadi akrab, hebat gak? Hebat. Dikatakan, ini dikembalikan dulu. Ini. Takutnya ntar ke bawah. Maaf. Dikatakan ketika orang bersedekah di bulan puasa, di antara kebiasaan Nabi itu orang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Apalagi kalau masuk bulan puasa, Nabi itu udah gak pernah hitung-hitungan, udah kayak angin. Datang rezeki habis. Bahkan ada cerita dalam hadis, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu dikasih makanan sama orang, dikasih makanan kurma atau apa gitu ya, sedikit gitu, sepiring lah. Tapi kemudian Nabi sedang menghitung uang, menghitung emas. Akhirnya Nabi ngambil emas itu secomot, dan orang yang tadi ngasih makanan dibalas dikasih emas segini loh, segenggam. Jadi Nabi nggak pelit. Nah, bulan puasa itu mengajarkan kita jadi orang kaya. Coba yang mau jadi orang kaya angkat tangan. Yang mau jadi orang kaya angkat tangan. Yang nggak mau jadi orang angkat tangan. Kaya orang atau kaya orang kaya gitu. Bulan puasa mengajarkan kita menjadi orang kaya. Tahu ciri-ciri orang kaya? Halo. Hei, anak-anak yang ganteng-ganteng kayak saya. Iyalah. Tahu orang kaya? Tahu nggak? Kalau orang kaya suka ngasih, suka minta-minta. Hah? Orang kaya itu kebiasaannya ngasih atau minta? Itu kalau orang minta-minta pengemis, kaya atau miskin? Kaya minta-minta. Kebiasaan orang kaya itu sering ngasih. Kebiasaan orang miskin itu sering minta. Jadi kalau ada orang walaupun rumahnya bagus, kerjaannya bagus, gajinya bagus, tapi masih suka minta-minta, berarti sebenarnya dia masih miskin. Ada orang nggak punya apa-apa tapi rajin memberi, berarti dia orang kaya. Nah, bulan puasa itu kita dilatih memberi. Kita dilatih memberi. Kayak tadi, petinju biar hebat dipukulin. Biar kita jadi orang kaya, kita juga dilatih harus belajar memberi dari kecil. Makanya ntar kalau subuh, kan biasa subuh tuh, kalau subuh minta duit,
Jadi minta duitnya subuh atau sebelum tidur minta duit sama emak bapaknya. Jadi minta duit sama emak bapaknya. Nah emak bapaknya ngasih, jangan sampai anaknya minta ke orang lain. Kan kayak gitu. Jadi setiap mau ke masjid naro kayak gitu, dilatih. Dikatakan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibarat biji, itu ibarat biji mana ya? Ini ya. Aduh, nggak ada ini ya. Anggaplah ini biji, kita tanam nih. Kita tanam. Dari biji ini kemudian tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai. Dari setiap tangkai ini ada 100. Jadi satu biji melahirkan 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lebih lagi ngasih daripada itu. Bahkan dikatakan ketika seseorang bersedekah nih dalam kitab Fawaidul Mawaid, Sayyidina Ali mengutip perkataan Nabi, beliau mengatakan, duit Pak, jamaah sekalian, anak-anak sekalian, duit, nih cara ngebanyakin duit. Duit ketika dikasih, misalkan, mana ya? Katanya mau duit lah. Jangan yang gede-gede. Ya 2.000-an ya. 4.000-an dah. Biasa buat parkir. Nih misalkan nih duit ini tahu duit. Tahu duit. Pintar, kecil-kecil tahu duit. Anak kecil apa ini Pak? Bagus, kecil-kecil tahu duit, bagus. Ini duit kalau kita belanjain, kita jajanin, habis apa enggak? Habis enggak? Kalau orang punya duit kemudian dihabisin, biasa atau hebat? Biasa aja. Duit gininya dijajanin habis, selesai. Gimana caranya biar banyak? Nih dilihatin caranya. Dikasih tahu, biar duit ini menjadi banyak. Ini duit dikit jadi banyak. Ini duit bakalan hilang tapi tadinya hilang tapi dibikin kekal. Duit tadinya musuh dibikin mencintai. Duit waktu masih ada duitnya nih, siapa yang jagain duit? Saya jagain duit atau duit jagain saya? Hah? Halo, ini duit. Siapa yang jagain duit? Saya jagain duit atau duit yang jagain saya? Nah, saya yang jagain duit. Tapi kalau kita tahu caranya, ini duit bisa berubah menjadi pengawal kita. Keren nggak punya pengawal? Kalau orang punya pengawal, kemana-mana aman. Ada preman banyak banget, dia jalan santai aja, ada pengawal kan. Nah caranya itu ini duit kita sedekahin, misalkan ke anak-anak lah, kan karena 2.000 doang ya, nggak banyak-banyak, satu nih misalkan disedekahin. Ketika uang itu disedekahkan, dikatakan idza ukhrijatil mal, ketika, atau saya agak lupa tuh dalilnya, ketika uang itu disedekahkan, maka sebelum uang ini sampai ke penerimanya, uang ini terlebih dahulu sampai ke tangan Allah. Jadi dalam hadis, apa yang bapak ibu keluarkan sebelum dia sampai kepada penerimanya, dia sudah sampai ke tangan Allah. Kemudian uang itu berkata, aku sedikit, tapi gara-gara disedekahkan maka menjadi banyak. Duit cuma 2.000, 10.000, 100.000, begitu disedekahkan menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dulu kuntu soghiron, dulu aku kecil, tapi kemudian engkau besarkan. Yang sedikit dibanyakin, yang kecil jadi banyak. Kuntu fanian, dulu aku itu hilang, tidak kekal. Gara-gara disedekahin, dia menjadi kekal. Kuntu aduan, dulu aku adalah musuhmu, karena duit itu adalah musuhnya orang. Karena disedekahin, dia menjadi teman, saling menjadi kekasih. Dan dia mengatakan, kunta harisan, dulu kamu adalah penjagaku, sekarang akulah yang menjagamu. Jadi jemaah sekalian, ketika uang itu disedekahkan, maka uang berubah fungsi, tidak lagi menjadi uang, tapi dia berubah menjadi penjaga kita. Kemudian dikatakan, ini anak-anak, kalau dibilang ada api, awas ada api. Kalau ada api di situ minggir nggak? Ini jemaah ada yang bawa korek nggak? Saya bakar dulu nih. Kalau ada api, minggir nggak? Minggir nggak? Apa yang bisa? Kenapa orang ada api minggir?
Kenapa kalau ada api minggir? Karena api itu panas dan berbahaya. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Api itu panas berbahaya sehingga banyak orang yang minggir. Gimana caranya memadamkan api? Dengan air. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis Nabi mengatakan, as-sadaqah, sedekah, tutfi'ul khati'ah, memadamkan keburukan, memadamkan api di neraka, sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau jamaah sekalian pengen selamat dari api neraka, sedekahlah. Jadi dikatakan dalam hadis yang lain, fattaqun nar walau bisyiqqit tamri. Padamkanlah api neraka walau dengan sepotong kurma, dengan sepotong kurma atau sebuah biji kurma. Kenapa? Karena biji kurma ketika kita sedekahkan, maka dia menjadi banyak di sisi Allah. Dan untuk anak-anak sekalian, ikutin. Kita ngetes konsentrasi dulu. Adik-adik tenang, adik-adik. Ya, kita main konsentrasi dulu. Coba, tepuk Ramadan. Tidak. Bagus. Tidak. Ya, jadi nggak boleh marah. Jaga. Nggak boleh ngomong kasar dan lain-lain. Jaga mata. Oke. Perintahnya, ikuti apa yang saya katakan. Ntar di akhir ada pertanyaannya. Ikuti apa yang saya katakan. Sapi. Susu. Susu sapi. Sapi susu. Ada berapa sapi? Ini cerdas sama pintar. Ulangin pertanyaannya. Ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya. Sapi. Susu. Susu sapi. Sapi susu. Ada berapa sapi? Pintar. Ini anak-anak pintar, lihat, tapi salah. Terakhir. Ikuti perkataan saya. Fokus. Ikuti perkataan saya. Sapi. Susu. Susu sapi. Sapi susu. Ada berapa sapi? Tuh, pintar. Yang bilang ada berapa sapi itu yang pintar. Ini terakhir. Dah. Jadi yang jawab angka 3, 4, 5 itu salah. Tapi yang bilang ada berapa sapi, dia jawab ada berapa sapi, dia pintar. Terakhir saya sampaikan, syariat Islam itu gampang. Syariat Islam itu mudah. Sebenarnya suruh ikutin doang. Kita itu aja suruh ngikutin, nggak usah macam-macam. Kepikiran, dia beranggapan suruh nambah lah, suruh apalah, jadi salah jawabannya. Jadi jamaah sekalian, insya Allah dengan datangnya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, insya Allah kita bisa menjadi orang yang tadinya lemah menjadi lebih kuat, yang tadinya kuat bisa menjadi makin manfaat, yang tadinya mungkin masih mental miskin bisa berubah menjadi orang yang mentalnya kaya. Pakai pertanyaan nggak? Nggak usah ya? Betul, pertanyaannya kebangetan gampang, jadi bingung. 5 menit lagi. Baik, karena masih ada waktu 5 menit lagi, nih anak-anak sekalian, saya cerita lagi. Biasanya kalau anak-anak suka cerita. Lihat cerita, tahu cerita? Nih, bulan puasa kita nggak boleh marah, bulan puasa kita tidak boleh ngomongin orang, bulan puasa kita tidak boleh berantem. Karena kalau lidi, tahu lidi? Tahu lidi? Lidi kalau satu bisa nyapu, tapi lama bersihnya. Lidi kalau banyak, bersihnya cepat. Ada cerita tentang 4 ekor sapi. Cerita apa? 4 ekor sapi. 4 atau 5 ya? 5 ada 5, tambahin 1, 5 biar pas sama jari. Ada 5 ekor sapi. Sapi hitam, fokus. Sapi hitam, sapi putih. Diulang, ada berapa sapi? Ini benar, ada berapa ekor sapi? Ya, ada 5 ekor sapi beserta kepala dan badannya. Sapi hitam, 1 sapi putih.
Nah, kelima ekor sapi ini, nih pakai gini lagi biar gampang. Nih sapi, minjem. Nah, ini ada 4 ekor. Sapi hitamnya ada 4 ekor. 2 biji lagi. Ah, boleh bang minjem bang. Ganteng ya? Ini dah. Nih. Mana? Minjem 1. Oke. Ntar ingetin ya. Nah ini anak-anak sekalian. Si kelima sapi ini, 4 sapi hitam, 1 sapi putih. Mereka itu tinggal di sebuah tempat yang menyeramkan, karena di sekitar mereka ada singa yang ingin menerkam. Ada apa? Singa atau binatang buas lah. Jadi binatang buas ini lagi nyari celah kapan dia akan menghancurkan si sapi-sapi ini. Karena sapinya ada 5, 1 di tengah, yang ini menghadap ke barat, menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke utara. Jadi binatang buas ini bingung makannya. Mau dimakan lewat sini ketahuan, lewat sini ketahuan. Nah, karena dia ada yang putih, jadi kan kalau mau tidur malam-malam ini kan gelap. Kalau malam kan gelap. Si binatang buasnya udah mengintai kapan nunggu lengahnya. Kemudian di antara sapi hitam ini, dia ada yang bilang ke sapi hitam yang lain. Sapi hitam yang ini bilang ke sapi hitam yang lain. Bilangnya apa? Bilangnya begini. Sapi hitam 1. Kita ini selama kan bersembunyi dari binatang buas. Itu gara-gara ada sapi putih, kita kalau malam-malam jadi kelihatan. Kan kalau putih malam kelihatan kan? Kalau ada warna putih gelap-gelap kelihatan nggak? Kelihatan kan? Si sapi hitam ke sapi hitam yang lainnya, gara-gara ada sapi putih, kita jadi capek. Kemana-mana kita selalu ketahuan sama binatang buas. Gimana kalau sapi hitam ini nggak usah kita ajak nih sekarang mah? Kita nggak usah ngajak sapi putih. Akhirnya si sapi hitam ini menyendiri, sapi putih sendirian. Ketika sapi putih sendirian, sapi hitam itu misah karena beda. Dia beda kulitnya sama kita. Dia beda orangnya nggak kayak kita. Dia beda segala-gala. Dicuekin tinggal sendiri. Ketika sapi hitam ini sendiri, sapi putih ini sendiri, kira-kira mudah nggak dimakan sama singa? Mudah. Akhirnya singa ngeliat kesempatan. Wah, kesempatan nih. Kalau tadi dia berlima, itu 1 dia berlima, kuat. Kalau saya makan, pasti saya kalah, kata singa. Karena dia 5 orang. Dan dari semua mata angin, diawasin. Sekarang sapi putih tinggal sendiri. Kesempatan. Dimakanlah sapi putih oleh singa. Ketika sapi putih sudah mati, kekuatan sapi hitam tinggal berapa? Tinggal 4. Orang kalau makan jadinya 5 nih. Makan bisa nggak? Enak kan? Jempolnya hilang. Gimana makannya? Megang garpu sendok susah kan? Makannya pakai orang Jepang pakai sumpit terus gitu ya. Nah, kata singa, wah dia tinggal 4 nih. Karena dia tinggal 4, kekuatannya makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Maka kemudian suatu hari singa berhasil memakan 1 lagi sapi hitam. Tinggal berapa? Tinggal 3. Makin kuat, makin lemah. Makin lemah. Akhirnya dimakan lagi, tinggal 2. Dimakan lagi, tinggal 1. Ketika tinggal 1, kira-kira lebih mudah atau lebih susah dimakan? Lebih susah. Lebih mudah. Akhirnya sapi yang terakhir ini, si sapi hitam yang terakhir ini, begitu mau diterkam oleh singa itu, dia bilang, kata si singa ini, kata si sapi hitam ini, jangan makan saya dulu. Saya mau tobat, kata dia. Saya sadar, dulu saya bisa hidup bertahun-tahun, selamat dari terkaman binatang buas, karena kita berlima itu tetap kompak. Walaupun berbeda warna, berbeda beberapa hal lainnya. Begitu saya mengorbankan atau mulai mengucilkan si sapi putih, maka kekuatan saya pun melemah. Dan pada akhirnya engkau berhasil menerkam, memakan sapi hitam. Jadi anak-anak semuanya, selama bulan puasa, walaupun lapar-lapar, walaupun capek-capek, jangan pernah mengucilkan teman. Banyakin sedekah, jangan banyak marah, jaga mulut, jaga mata, jaga hati, jaga semua. Jangan lupa jaga masjid biar tetap ramai. Ini dibalikin, maaf. Ini mau ambil lagi nggak nih pecinya? Oke,
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan mungkin ya, Ustaz. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara utama. Acara utama yaitu santunan anak yatim yang nanti dipandu langsung oleh Ustadz Sugi dan saya. Jadi kita langsung saja. Berikut saya sebutkan prosedurnya. Nanti saya sebutkan santunan anak yatim ini dari RW 9 dan RW 21 sendiri. Tapi 90% kita santunan ini diberikan kepada anak-anak yatim di RW 9. Jadi sekitar 10%, sisanya di RW 21. Baik, saya akan sebutkan nama adik-adik yang saya panggil per RT. Nanti bisa maju ke depan ya, sebentar. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak